Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari fadilah-fadilah bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga waktu ini bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salamullah semoga ditambahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, termasuk kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satu fadilah bulan suci Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai penjelas petunjuk-petunjuk yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Al-ayah sadaqallahul azim. Bulan Ramadan di mana bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai huda dan penjelas daripada huda-huda yang terdahulu. Wa bayyinati minal huda, ini salah satunya adalah tentang bayyinat, menjelaskan tentang petunjuk yang diperoleh oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu diangkat jadi rasul itu setelah mengalami beberapa sikap transendental terhadap Tuhan dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayahnya. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam, dari setelah waktu zuhur, Nabi Sulaiman itu menyaksikan pasukan-pasukan elitnya, pasukan-pasukan berkuda untuk berlatih supaya kuda-kudanya tangkas. Pasukan-pasukan berkuda itu jumlahnya ada 999 kuda. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain itu, kuda yang terbaiknya itu ada 99 kuda. Jadi kenapa dikatakan kuda itu terbaik? Ini kesenangan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi kuda-kuda yang dibawa oleh pasukan kuda itu, ketika lari kencang, kuda-kuda itu ketika akan menghalau musuh, tapi kalau dikomando harus berhenti, ketika diberhentikan, kuda itu berhentinya itu mengangkat kakinya ke langit. Nah, pemandangan seperti itulah yang membuat Nabi Sulaiman alaihi salam merasa bahagia sekali. Alhamdulillah ya Allah, saya punya pasukan-pasukan elit. Kuda-kudanya itu tidak sembarang kuda, tapi ketika diberhentikan, kakinya langsung menghadap ke langit. Nah, ini menurut para pengamat kuda, kuda-kuda yang seperti ini, kuda-kuda yang siap mati di medan tempur. Artinya tidak ada musuh. Karena dia siap mati di medan tempur, kuda-kuda ini mempunyai insting, daripada dia mati, lebih baik dia membunuh musuhnya.
Saking asiknya menyaksikan defail kuda itu, Nabi Sulaiman alaihi salam itu sampai hampir tidak sholat asar. Ini disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh uridu alaihi bil asiyyi sonifatil jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ini dalam surat Shad dimulai 31. Nabiullah Sulaiman alaihi salam saking asiknya menyaksikan itu sampai matahari hampir tenggelam. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam diingatkan oleh bapaknya, oleh Nabiullah Daud alaihissalam, bahwa engkau telah mencintai sesuatu sampai itu lupa zikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu kemudian menyesali dengan perbuatan-perbuatan itu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam membuat keputusan, kuda-kuda yang terbaik itu semuanya dijadikan kurban. Jadi pada waktu itu syariat kurban itu kuda masih boleh untuk kurban. Semua kuda-kuda yang terbaiknya dibunuh, disembelih, kemudian untuk jadi kurban. Setelah itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam menghadap ayahnya Nabi Daud alaihi salam, harus bagaimana saya ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, kalau engkau ingin menjadi pilihan Allah, saya akan mencoba bertanya sekali lagi kepada engkau. Apakah engkau layak menjadi penerusku, sebagai penerusku, atau engkau tidak layak, atau engkau orang yang mencintai dunia? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Daud alaihi salam mengumpulkan semua anak-anaknya, yajtami'ul banun, untuk menyaksikan Nabi Sulaiman alaihi salam diuji oleh ayahnya. Setelah itu Nabiullah Daud alaihi salam menempatkan Nabi Sulaiman alaihi salam pada satu tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayahnya. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kata Nabi Daud alaihi salam, ya bunayya, wahai anakku, tolong jawab dengan tegas, tolong jawab dengan penuh keyakinan, dan dijawab berdasarkan pengetahuan kamu. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, bala ya abi. Pertanyaan yang pertama dari ayahnya itu, yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihi salam, Sulaiman, ma ahsan. Nah, ini pertanyaannya. Ma ahsan. Menurut kamu kehidupan dan hidup di dunia ini, ma ahsan. Apa yang terbaik menurut kamu? Maka Nabi Sulaiman alaihi salam menjawab, amantu wasakantu billah. Saya beriman dan saya tenang dengan Allah. Pada redaksi lain Nabi penulis yang lain mengatakan saki al-ahsan sakinatum billah wa amantu. Kalau yang terbaik di dunia ini adalah tenang dengan Allah dan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan dan dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu anak-anaknya semua menghadiri tentang ujian dari ayahnya Nabiullah Daud alaihi salam kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Daud yang kedua, ma akbah. Menurut kamu apa yang terjelek dalam kehidupan ini? Ma akbah, apa yang terjelek?
Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, al-kufru ba'dal iman. Orang kembali ke kafiran setelah memperoleh keimanan. Ini anak-anaknya juga tegang, karena tidak biasanya Nabi Daud alaihissalam mengadakan acara resmi bertanya kepada anak-anaknya. Baru kali ini, yaitu setelah Nabi Sulaiman alaihissalam melihat tefel kuda yang bagus sampai hampir tidak melakukan sholat asar. Pertanyaan yang ketiga. Wahai Sulaiman alaihissalam, ya bunaya, menurut kamu, ma'ahalla, apa yang termanis, terindah dalam kehidupan dunia ini? Sebab kehidupan Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya raya, yang kekayaannya luar biasa dan semua orang tunduk kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kata Nabi Sulaiman alaihissalam, al-ahalla rauhullahu fi ibadih. Yang termanis, yang terindah apabila orang merasa rauh, merasa santai, merasa rileks kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak merasa menikmati kekayaan ayahnya dan lain sebagainya, tapi merasa rileks. Semua ini semua diatur oleh Allah, kita menerima dan lain sebagainya. Pokoknya rileks, rauh. Pertanyaan yang terakhir, kata Nabi Daud alaihissalam. Pertanyaan yang terakhir. Setelah engkau bisa menjawab ma'ahsan, ma'akbah, ma'ahala, yang pertama, yang terakhir pertanyaan, ma'abrod. Ma'abrod. Menurut kamu Sulaiman, hidup di dunia ini, apa yang paling abrod, paling dingin, paling mendamaikan, paling abrod, baroda abrod. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, ya bunai, ya abi, di dunia ini yang paling bisa menyejukkan, yang paling bisa mendinginkan adalah gufranullah ala abdihi wa afahum ala ba'din li ba'din. Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, yang terdingin, yang paling sejuk, yang menyejukkan, yang tersejuk di dunia ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta rasa maaf dari sebagian hambanya ke sebagian yang lain. Itu 4 pertanyaan itu disampaikan oleh Nabiullah Daud alaihissalam karena melihat putra kesayangannya menikmati kesenangannya sampai hampir meninggalkan sholat asar. Nah, setelah 4 pertanyaan itu dijawab oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab dengan penuh keyakinan, tapi merasa malu kepada ayahnya karena sikapnya itu sampai melalaikan sholat asar. Setelah itu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, anta nabiyun, mulai dari hari ini engkau menjadi nabi. Oleh karena itu Nabi Sulaiman itu disebutkan jabatan kenabiannya itu adalah warisan dari ayahnya Nabiullah Daud alaihissalam. Seperti dalam ayat disebutkan, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang menarik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi peringatan keras oleh ayahnya Nabi Daud alaihissalam, maka bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, sholat asar itu disebut sholat wusta,
hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Yang siapa saja yang meninggalkan sholat wusta, sholat asar, maka orang itu akan kehilangan pahala amalnya pada hari itu. Kalau Nabi Sulaiman gara-gara hampir tidak sholat asar itu kehilangan kuda-kuda sonifatul jihad, kuda-kuda yang sangat bagus. Untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau orang meninggalkan sholat asar, maka amal sejak subuh, amal sholat subuhnya, amal bekerjanya, amal sodakohnya, amal sholat duhurnya, setelah sholat duhur amal bisnisnya, dan lain sebagainya, kalau tidak sholat asar itu akan hilang. Nah, jadi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW dapat menangkap bahwa sholat asar itu merupakan sholat al-wusta yang harus kita pertahankan untuk menyelamatkan amalan-amalan kita di hari itu. Demikian, semoga bermanfaat karena kita sudah memasuki hari-hari yang kedua ke-10. Mari kita bersolawat sebagaimana diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.